Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Seorang pria mengunjungi seorang rabi bernama Chofet Chaim, berasal dari Polandia. Ia heran melihat rumah rabi itu yang hanya berupa ruangan sederhana, penuh buku serta meja dan bangku. "Rabi, di mana perabotmu?" Pria bertanya. "Di mana perabot rumahmu?" Rabi itu balik bertanya. "Perabot saya hanya tamu di sini, nanti saya akan pulang." Sehingga rabi itu tersenyum menjawab, "Saya juga hanya tamu di dunia ini." Benar sekali Bapak Ibu, kita semua tamu di dunia ini. Saya orang asing di Indonesia, tetapi sebenarnya bukan saya sendiri orang asing. Bapak Ibu juga orang asing di dunia ini. Kampung halaman kita adalah di sorga. Kita adalah warga negara surga. Amin Bapak Ibu. Kehidupan kita sering diibaratkan beberapa gambar. Seperti maraton, berlari panjang, berjuang lama, atau mendaki gunung yang tinggi, harus bekerja keras. Atau menulis sebuah buku. Setiap hari kita mengisi halaman demi halaman dengan pengalaman kita. Semuanya sangat menginspirasi kita. Tetapi saya menyampaikan satu hal, gambar yang menunjukkan kehidupan kita adalah berjalan di padang gurun. Ketika kita melihat Alkitab, sepertinya hidup kita bukan mendaki gunung atau berlari cepat daripada orang lain, tetapi hidup kita adalah berjalan di padang gurun. Jika kita melihat perjanjian lama, ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir dan diarahkan ke tanah yang dijanjikan Allah, mereka lewat mana? Mereka melewati padang gurun selama 40 tahun lamanya. Kalau kita melihat perjanjian baru, sesudah Yesus dibaptis, ketika dia mau memulai pelayanan di dunia ini, dia dicobai iblis selama 40 hari. Di mana? Di padang gurun juga. Jadi jika kita mesti tahu apa yang dibutuhkan supaya kita tetap hidup di padang gurun. Tidak berhenti di padang gurun, tidak mati di padang gurun, tetapi kita tetap masuk ke dalam tanah perjanjian Allah. Apa yang kita harus miliki? Yang pertama, kita harus memiliki pemandu yang benar. Kita harus mengenal siapa pemandu yang benar. Kalau kita melihat kehidupan di padang gurun, tidak ada jalan yang permanen. Setiap hari situasi bukit pasir itu berubah. Hari ini bukit pasir di sini, besok pindah ke sana. Besok bukit pasir itu besok pindah lagi. Setiap saat, setiap waktu berubah situasi. Maka di dalam padang gurun kita mesti tahu pemandu yang dapat mengarahkan kita arah yang benar. Siapa itu? Siapa jalan bagi kita di dalam hidup kita? Yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yang kedua, masih ada satu hal yang sangat penting, yaitu air minum. Untuk hidup di padang gurun, bukanlah pentingnya emas, perak, dan harta benda yang mahal-mahal. Malah kita harus jual semuanya itu untuk mendapatkan air minum. Karena air minum itulah kehidupan di padang gurun. Dan di dalam hidup kita pun sangat-sangat dibutuhkan air kehidupan. Air kehidupan yang tidak haus lagi. Siapa itu? Tuhan Yesus juga. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38, Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi bukit pasir yang menghalangi semua kehidupan kita. Perjalanan kita dihalangi oleh berbagai bukit pasir. Mungkin kita bingung, kemana harus saya pergi? Mungkin kita sedang berjalan di bawah sinar matahari yang begitu panas. Bahkan kita merasa kehausan. Namun Bapak Ibu jangan lupa, kita bukan sendirian.
Kita tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jika kita memegang tangannya dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang memandu kita ke arah yang benar, ke arah yang kehidupan, kita dapat masuk tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apakah haus saat ini? Mintalah air hidup kepada Sang Sumber kehidupan. Maka Dia akan memberi kita air hidup yang melimpah. Air hidup yang tidak haus lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.